sama bingungnya ya. Iya. Pernah nyampe nggak maksudnya gitu? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, memasukkan beliau di fasiha jannatihi. Amin. Lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa taqulu li nafsik, dan katakanlah kepada jiwamu, pada dirimu, fil jumlati, secara keseluruhan, secara globalnya begini. Ya nafsu, la yusibana illa ma kataballahu lana. Wahai nafsu, tidak akan pernah mengenai kita kecuali apa yang telah Allah tulis, takdirkan, kata apa itu ditakdirkan juga. Telah Allah tulis untuk kita. Jadi karena kita itu nadom di atasnya kan, apa yang kita takutkan belum tentu terjadi dan apa yang kita harapkan juga belum tentu wujud. Oleh sebab itu katakan kepada nafsumu, pada dirimu sendiri, wahai nafsu, apa yang tidak akan mengenai diri kita kecuali apa yang telah Allah tentukan untuk kita. Wa maulana, dialah Tuhan. Apa itu namanya, juragan kita. Maulana itu ya juragan, majikan boleh. Wa huwa hasbuna, dialah zat yang mencukupi kita. Wa ni'mal wakilu, dan sebaik-baiknya zat yang dipasrai adalah Allah. Nikmah itu kalau itu dia kayak fi'il, ni'mal wakil ay Allah. Nikmah saapi-api sopo al wakilu, ya, zat yang dipasrai utawi Allah begitu. Nikmah iku saapi-api sopo al wakilu, zat yang dipasrai utawi Allah. Kalau orang Jawa bilang begitu. Jadi sebaik-baiknya zat yang dipasrai adalah Allah. Itu huwa qadirun, karena sesungguhnya Allah itu maha kuasa, la nihayata, yang tidak ada batasnya, nihayah. Kenapa baca nihayata? Karena la linafi jinsi amalnya seperti inna. Nihayata, bukan boleh nihayatu. Ya la ilaha, enggak boleh la ilahu. Ya. La nihayata, yang tidak ada batasnya, nggak ada puncaknya. Allah kekuasaannya itu maha, nggak ada batasnya. Misalnya kalau presiden Indonesia, kekuasaannya di Indonesia saja itu kan ada batasnya, ada nihayahnya. Allah tidak ada. Ya, oke, saya ulang. Idh huwa qadirun, karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuasa, la nihayata li qudratihi, yang tidak ada batasnya bagi kekuasaannya. Hakimun, yang maha bijaksana, la nihayata li hikmatihi, tidak ada batasnya bagi kebijaksanaannya. Rahimun, zat yang penyayang, la nihayata li rahmatihi, yang tidak ada batas bagi kasih sayangnya. Wa man kana bihadhi sifati haqiqun ayyatawakkala alaihi wa yufawwidal amra kullahu ilaihi fa alaika bitafwid. Pamangkana, siapapun orang yang ya bihadi sifati, dengan sifat-sifat ini, ya hakikun, dia hakikun, betul-betul nyata, memang dia memiliki sifat semacam itu, sifat pasrah, sifat meyakini betul bahwa Allah itu maha kuasa yang tidak ada batasan kekuasaannya dan sebagainya. Dia pasti tawakal, pasrah kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah.
Wong Allah kekuasaannya tidak terbatas, Allah kekuatannya tidak terbatas, Allah kebijaksanaannya tidak terbatas, kasih sayang Allah tidak terbatas, semuanya tidak terbatas. Kalau itu betul-betul nancap dalam diri seseorang, maka dia pasti tawakal dan tafwid. Pasti dia itu tawakal, menyerahkan diri kepada Allah, dan tafwid itu juga pasrah. Makanya sering kan kita bilang ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diserahkan kepada Allah? Karena Allah ilmunya yang tak terbatas, pengetahuannya tidak terbatas, semuanya tidak terbatas. Wa kadzalika tawattana qalbuka ala anna ma qadallahu wa yaqdilaka wa yuqdalaka fa huwal awfaqu wa aslah. Ya. Dan demikian juga hatimu akan menjadi tenang atas apa yang telah Allah atas sesungguhnya apa yang telah Allah putuskan dan diputuskan untukmu itu adalah yang paling cocok dan yang paling maslahat. Itu loh. Jadi ketika seseorang ngelamar di kantor A nggak diterima, itu keputusan itu dari Allah yang maha tahu, yang maha perkasa, yang maha sayang sama kita, dan itu adalah keputusan yang al-awfaq wal aslah, yang paling cocok untuk diri kita dan yang paling maslahat. Ya, jadi hati akan tenang toh. Misalnya yang pensiunan kok nggak diperpanjang, misalnya gitu. Ya dia tenang, kenapa? Karena tenang. Ya dia merasa bahwa ya Allah itu yang tahu tentang saya, ngatur saya dan sebagainya. Kalau saya dikasih ini seperti itu, bisa jadi akan ada sesuatu hal yang mafsadah untuk kita. Ini loh. Ini supaya hatinya tenang. Kan hati kita menjadi tenang, menjadi gak liar, menjadi gak bingung. Karena apapun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditetapkan untuk kita itu al-awfaq wal aslah. Yang paling cocok sesuai dan yang paling maslahat. Bisa nggak kita? Itu husnudzon loh. Kalau kebetulan yang awfaq wal aslah yang menimpa diri antum hal yang menyenangkan hawa nafsu antum, bisa nerima. Duit banyak, ya. Kemudian apa lagi? Proyek jalan, jabatan naik. Oh, ini awfaq wal aslah bisa. Tapi kalau berbanding terbalik dengan keinginan antum, bisa nggak menganggap itu awfaq wal aslah? Ini yang paling sesuai dengan saya dan yang paling maslahat. Bisa nggak? Butuh waktu dan ngutuk Allah dulu biasanya. Ya Allah, saya itu udah sholat tiap malam, sudah baca Quran. Kok gini-gini aja ya Allah? Katanya si Ustadz itu bilang kalau saya begini akan begini. Nyatanya mana ya Allah? Ya. Paling mentok-mentoknya jangan-jangan kau nggak ada. Bahaya sekali. Iya serius. Kalau kemudian orangnya wah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala banyak harta, apapun yang saya pengen A tiba-tiba ada, pengen B tiba-tiba ada, pangkat naik terus mulus dan sebagainya. Ya Allah, ini yang terbaik dan maslahat untukku. Ya enteng kayak gitu. Tapi ketika keinginan berbanding terbalik dengan fakta itu loh. Ya. Makanya saya termasuk yang salut sama Allahu yarhamu almarhum bapak saya itu. Beliau kanker paru-paru itu sakit banget katanya, sakit banget kata beliau. Itu beliau nggak pernah ngeluh sama sekali dan selalu ngomong, aku itu kan cuman sekedar menjalani takdir. Terus, yes. Kalau saya lagi dekat langsung sama yang ridho ya Pak, ridho saya ridho sekali. Kenapa? Aku kan cuma sekedar menjalani takdirnya Allah. Itu salut beliau itu, luar biasa beliau itu begitu. Jadi sekedar menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua digariskan, aku tinggal menjalani takdirnya saja. Ini yang sulit. Kenapa? Karena bos-bosnya sakit. Bisa menganggap itu aslah. Itu sulit. Itu paling maslahat loh. Paling maslahat bagiku, bagi nafsu kita ya enak, sehat, makan enak dan sebagainya itu paling maslahat. Tapi ini yang kemudian ingin dibangun oleh Al-Ghazali, kita itu husnudzon sama Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah untuk kita itu yang terbaik untuk kita. Bisa nggak seperti itu? Jangan sampai kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Loh Allah tuh maksudnya gimana ini? Secara rajin sholat, rajin zakat kok sakit juga?
Ya. Seolah ragawan, lah kalau penyakit jantung misalnya. Ya. Bisa. Tawannya kenceng. Kok bisa? Nah, saya nggak nyindir siapa-siapa. Lah, kita kan Tapi kena. ya karena itu konsekuensi ngaji biasa. Konsekuensi ngaji itu begitu. Bukan over kali, makanya jatuhnya gitu berat. Nah, itu yang apa saya dulu pernah seperti itu. Kenapa? Karena abah saya itu nggak perokok, nggak pernah minum keras. Hidupnya ya orang Jawa, minumnya sayur dan sebagainya, begitu dan sebagainya. Tapi kenanya kanker paru-paru. Dokter aja bingung ini kenapa sakitnya dan sebagainya. Rokok kan nggak kena kanker paru-paru. Malah itu nggak kena ya? Kanker nasofaring. Nasofaring ya itu. Abah saya itu kena kanker paru-paru itu. Wah, akhirnya kan saya kan lu kenapa kok jangan rokok enggak saya perang protes begitu. Ya, serius sulit tapi beliau mengatakan tidak gitu ya, kita itu kan cuma menjalani takdirnya Allah. Abah saya kalau sakit luar biasa nggak kalau sakit luar biasa sampai dikasih morfin ya luar biasa ya. Itu serius. Saya nggak pernah ngeluh, dengar apa saya ngeluh. Aduh, ya Allah, kenapa? Nggak pernah sama sekali. Itu serius. Ya, ini yang harus kemudian kita pelajari bahwa kita itu harus husnudzon sama Allah. Perkara husnudzon itu penting. Sampai Rasulullah itu mesan supaya kita husnudzon sama Allah itu. Rasulullah itu memesankan kepada kita itu 8 hari sebelum beliau wafat. Sebelum beliau wafat 8 hari. Beliau bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Kamu jangan sampai mati kecuali husnudzon sama Allah. Jangan suudzon sama Allah. Berat. Kalau yang matinya asalnya nggak kenapa-napa, dia nggak sempat husnudzon. Kalau dikasih sakit dulu. Itu serius. Sakit, usaha ke sana kemari, berusaha nggak sembuh-sembuh, mana doanya nggak dikabul-kabulkan coba? Itu kan pasti bertanya, kau ada bangkat, gitu kan? Nah itu ujian yang paling berat, saudara. Husnudzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Ya Allah ini terbaik. Ya, saya kalau nasihatin abah saya dulu, bah, Allah itu cinta sama jenengan luar biasa. Mantap ya. Mudah-mudahan jadi jalan terang saya. Nah, kenapa? Allah itu ketika mencintai hambanya dan pengen ketemu hambanya dalam keadaan bersih, pasti digosok, dicuci dulu di dunia. Dan sakit itu penyucian yang luar biasa. Cepat paling cepat itu 8 bulan kena kanker paru-paru, wafat beliau. Ya, sedih saya lah, sedih. Umurnya masih muda, saya itu 50-an tahun, 52. Ya saya ngaji begini kan insya Allah manfaat juga. Wa in kana dzalika la yablughu ilmuna kaifiyatahu wa sirrahu. Apabila hal tersebut itu ilmu kita tidak nyampe kaifiatnya dan rahasianya, maka kita ngomong tadi, loh apa yang terjadi yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu yang terbaik dan paling maslahat. Jika ilmu kita nggak nyanda, maksud Allah itu apa sih? Nggak sampai. Maka kemudian ini pasti yang maslahat untuk kami. Tadi yang sudah kita jelaskan. Wa taqulu ya nafsu al-maqdur. Ya, kainun la mahalata, fala faidata fi suhdi wal khair fima yasna'ullahu wal khairu fima yasna'ullahu fala wajha lis-suhdi. Alasta taqulin raditu billahi rabba fa kaifa la tardina bi qada'i wal qada'u min sya'ni rububiyyatihi wa haqqiha. Dan katakan wahai nafsu yang telah ditakdirkan. Yang telah ditakdirkan kainun ada pasti. Ya nafsu wahai nafsu al-maqduru kainun. Yang ditakdirkan itu pasti terjadi. Ya, la mahalata. La mahalata itu kali mesti, pasti. Wala faidata, fala faidata fi suhti, enggak ada faedahnya Anda ngamuk-ngamuk, marah-marah. Suhat itu benci, marah. Apa yang ditakdirkan itu pasti terjadi. Enggak ada faedahnya Anda ngamuk-ngamuk. Kalau ada seseorang, misalnya contoh tadi dikasih kayak Abasa dikasih penyakit kanker paru-paru.
Walaupun ngamuk sehari semalam hilang nggak kankernya? Enggak. La mahalata, takdir al-maqduru, kain yang ditakdirkan itu pasti terjadi. Ya betul kata beliau, saya itu hanya sekedar menjalani perintah, menjalani titahnya di dunia. Ya. Kemudian, ya mungkin karena gitu loh, abah saya itu orangnya terlalu baik. Selama hidupnya itu ditipu orang. Ditipu orang, minjem duit, jadi balikin, malah galakan. Saya itu pernah abah saya itu minjem duit sama, ada seseorang ya minjem duit sama abah saya. Tak tahu itu. Begitu ditagih malah galak. Kapan aku minjem duit dan sebagainya. Ya, ikhlasin. Saya suruh nagih, coba tagih uang abah di sana, tagih nggak punya. Gimana abah? Ya apa-apa, tabungan di akhirat itu. Terus semuanya begitu terus. Ya padahal bukan orang kaya, tapi duitnya ditipu-tipu orang buat tabungan di akhirat, ikhlasin. Saya ngamuk-ngamuk. Bahkan ketika berobat kanker itu kan, karena aku mau berobat di sini, boleh nggak ini punya pada asuhan, harus motong kambing dan sebagainya. Ya kalau memang punya pada asuhan beneran ya nggak apa-apa. Kemudian beliau berobat motong kambing, dan setelah saya ngomong, wah itu menipu tadi kan? Ya apa-apa, ikhlas, kambingnya dikasih makan bener kok, santai. Itu yang mungkin salah satu pengantar beliau untuk jadi baik. Dan saya yakin abah saya itu husnul khotimah. Kenapa? Kalimat terakhirnya itu la ilaha illallah, jelas kok tadi waktu saya talqin. La ilaha illallah. Oh. Tarikan 3 nafas kan. Itu tanda. Makanya saya bilang bahwa nggak mesti harus jadi ulama untuk jadi orang baik. Ya abah saya bukan ulama. Tapi tawakalnya kepada Allah jagoan bener. Saya nggak pernah, belum pernah maksudnya ketemu dengan orang yang kena sakit kanker paru, nggak pernah. Oke. Nah, al khairu fi ma yasna'ullah, yang terbaik itu apa yang telah diperbuat oleh Allah. Fala wajali suhti, maka enggak ada lagi arah untuk kamu marah. Alas tatakulin, bukankah kamu? Alasti ya, alasti bukan alasta. Alasti takulin, bukankah kamu wahai nafsu berkata raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Fa kaifa la tardina bi qada'i, bagaimana mungkin kau tidak ridho terhadap keputusannya? Wal qada'u min sya'ni rabb rububiyyati, sementara qada' keputusan itu merupakan keadaan sifat utuh ketuhanan Allah, wa haqqiha, dan hak rububiyah. Fa alaika bi fa haqquha, ya bukan maksudnya wa haqquha fa alaika bi ridha, yang benar adalah kamu harus ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya itu kalau nggak karena kerasnya abah, nggak akan seperti ini. Abah saya itu kalau dulu saya nggak ngaji, itu udah kayu, langsung ngajarin kuda, gitu kan. Ya, tidur di masjid, di musola nggak boleh, harus tidur di rumah. Tidur di rumah, mau tidur di masjid nggak boleh, harus di rumah. Alasannya sederhana, takutnya nanti teman-teman pada nonton pasti ikut nonton. Kan dulu kan kalau anak kampung nonton jauh-jauau gitu kan, ya tancap apa saja gitu kan, makanya nggak boleh, harus tidur di rumah. Kita dulu pernah beranggapan apa itu kejam sekali, ternyata enggak. Jam 9 harus masuk kamar mau ngapain terserah, boleh kunci langsung kamar. Waktu itu menjalani berat dikunci di kamar. Ya berat, mau nggak mau gitu. Aku kalau lihat anak saya, cewek bundanya digaplok atau marah itu kadang nggak ada sebanding dengan saya dulu, serius. Abah saya kalau ngajar saya bener-bener ngajar kok. Dan herannya saya tuh nggak ada rasa benci, seneng malah itu. Apalagi apa namanya? Marah. Iya. Ngapa tuh? Keluar, aduh sampai jalan-jalan begitu, serius. Rifai ngaji, tar gitu kan. Apalagi kalau ada konser musik gitu kan, anak muda nonton TV, nonton musik itu Kultura, ya, Bon Jovi gitu kan, nonton geleng-geleng gitu, keluar gitu kan. Kirain wayangan. Hujan pan, langsung belajar dulu, terus ini payung berangkat. Insya Allah. Keras luarnya lahir saya. Oh luar biasa abah saya itu, saya pulang dari pesantren kan ngaji. Banyak yang hasut loh, ngaji begitu banyak yang
apa tuh namanya, ngata-ngatain lah bahasanya itu. Santri baru mulai gitu ya. Abah saya itu, kalau ada yang gitu biar abah yang maju. Ngaji kan, saya ngaji subuh ada pertanyaan. Ada yang nggak terima dengan jawaban saya, gitu kan. Wah, dia marah-marah sebagainya. Dia macam ada agak Devai pulang. Nggak pulang. Ntar dia biar apa yang ada. Iya, kan. Sama saya bahas bener-bener serius, apa pokoknya abah. Difitnah orang, Pak Kiai marah-marah dulu, yang datangin abah, ntar apa yang ada. Luar biasa itu, orang tua yang tanggung jawab. Yang umurnya pendek, 60. Kita yang jawab.